Hello everyone, my name is Namia Junana. My registration number is 2019-13009, and today I'm gonna bring you the simultaneous interpreting. So let's check this out. Maksud saya, sepak bola sangat berbeda dari jenis bisnis apapun karena saya kira pada dasarnya ini bukan bisnis. Anda tidak dapat melihat pendapatan dan pengeluaran Anda dengan cara yang sama. Tetapi tentu saja sepak bola adalah pendorong emosional yang hebat. Hal itu mendorong orang lain. Bisnis you make ini tetap yang paling penting itu mendorong komunitas. Ini tentang identitas, ini tentang tempat dan tentang menyarankan tempat Anda berada. Menjalankan klub sepak bola bagian dari bisnis hiburan, hobi orang kaya, aset komunitas atau ketiganya, dan apa bedanya jika Anda adalah klub dari Liga Premier di sini? Klub, ketua, penggemar, dan eksekutif lainnya berbicara tentang sifat bisnis sepak bola yang tidak biasa. Dilihat dari kacamata klub tradisional, Chesterfield, dan yang lebih baru adalah MK Dons, bagaimana dibandingkan dengan bisnis lain seperti supermarket misalnya, dan seperti apa bisnis sepak bola. Anda berurusan dengan emosi dan hasrat orang dengan cara yang bukan produk yang benar-benar dapat Anda ambil atau tinggalkan. Maksud saya, saat kami dapat membuat Anda tahu hari yang fantastis dan orang-orang mencintai kami, tapi kami juga dapat mengalami hari yang sangat mengecewakan. Kehilangan 3 tempat pertandingan di tiang penopang, tetapi orang-orang masih berdiri di samping mereka kembali dan ingin datang dan melihat kami di mana mungkin mereka supermarket jika mereka kecewa 3 tempat kali untuk produk yang sama, mereka pergi ke tempat lain dan memilih yang berbeda merek atau produk yang berbeda. Anda tidak dapat melakukannya dengan sepak bola. Anda sebenarnya terus datang dan kembali terus mendukung dan mengikuti klub sebanyak yang Anda bisa. Penggemar setia memberikan aliran pendapatan konstan melalui penjualan tiket, tetapi klub juga mencari untuk menciptakan pendapatan dari kegiatan komersial lainnya seperti stadion mereka, sponsorship, retail, outlet, dan bahkan hotel. Namun, salah satu sumber pendapatan utama khususnya untuk klub-klub kecil telah menghilang. Bertahun-tahun berlalu dengan penggunaan yang kita sebut pasar transfer, di mana klub pasti dari atas dulu turun lihat klub seperti kita lihat pemain, kita bawa mereka pergi ke level yang lebih tinggi, membayar biaya transfer hari-hari itu sangat jauh dan sedikit karena sekarang seperti yang kita tahu semua liga utama dan klub-klub besar pergi ke luar negeri dan membawa pemain asing di asesor dan sebagainya, sehingga Anda tahu kesenangan tingkat kami sangat jarang ditransfer ke tingkat yang lebih tinggi sehingga aliran pendapatan hampir mengering. MK Dons telah kehilangan rata-rata sekitar 1,5 juta pound setahun selama 10 tahun. Saya terlibat di tahun yang buruk itu bisa mencapai 3 juta pound, jadi itu benar-benar hal yang sangat sulit untuk terus berjalan. Tentu saja beberapa klub yang jauh lebih besar mereka dapat memiliki beberapa pemilik yang sangat kaya, tetapi itu tidak masalah bagi mereka untuk melakukannya. Penggemar adalah sumber pendapatan penting bagi klub sepak bola. Di musim 2012 hingga 2013 di 3 divisi liga sepak bola, jumlah penonton tetap di atas 15 juta untuk 10 musim berturut-turut, menunjukkan semangat dan loyalitas penggemar sepanjang pertandingan. Tetapi dalam kenyataan, seberapa banyak pengaruh yang mereka miliki terhadap keputusan bisnis yang dibuat klub mereka? Saya pikir ketika datang ke keputusan tentang sepak bola, klub tidak dapat benar-benar memperhatikan penggemar. Penggemar akan memiliki favorit mereka ketika datang ke pemain banyak, favorit mereka ketika datang ke formasi, tapi tidak ada tempat untuk sentimentalitas dalam sepak bola. Harga tiket kami tahu kami membutuhkan banyak penggemar yang lebih muda, dan saya pikir kami dapat mempengaruhi klub dan mengatakan jika Anda menginginkannya, maka harga tiket dengan harga yang mereka mampu. Saya pikir di luar lapangan, jika keputusan telah dibuat, apakah itu cara kami menjual tiket, di mana harga tiket yang Anda harapkan, maka klub akan memperhatikan pelangganannya. Dan saya pikir di sepak bola berbicara dengan pelanggan itu, meskipun mereka ada sesuatu yang penonton yang tertawan, menurut saya, membuat perbedaan dalam hal mempertahankan mereka. Ketika ada sejumlah klub di dekat mereka masing-masing bersaing ketat untuk orang-orang yang suka menonton sepak bola langsung di stadion, di pasar konvensional satu wilayah geografis atau kota, berjuang untuk mempertahankan beberapa bisnis yang menawarkan produk yang hampir identik dan seringkali dengan nama yang sangat mirip, dan bisnis sepak bola tidak berbeda. 10 mil jauh. Kami berada di pinggiran Sheffield, 10 mil jauhnya dari Bramall Lane dan mungkin 15 mil jauhnya dari Hillsborough. Dan kemudian karena berlawanan, kami mendapatkan derby dan hutan tidak terlalu jauh dari kami, tetapi ketika sebuah kota berpenduduk sekitar 89.000 orang, dan Anda tahu beberapa pergi dan menonton klub-klub tertentu pada Sabtu sore, kami tahu itu, tetapi Anda tahu, jadi kami harus berjuang untuk 5-6 ribu orang kami setiap minggu untuk mendukung Chesterfield.
Memenangkan promosi terutama ke Liga Premier sekarang adalah cawan suci sepak bola, tetapi kesuksesan dapat menghabiskan banyak uang, terutama karena upah pemain terus meningkat bahkan di liga yang lebih rendah. Misalnya di musim 2011 hingga 2012, klub League One rata-rata menghabiskan 93.000% dari mereka pendapatan dari gaji pemain yang dimenangkan. Sumber pendapatan yang semakin berharga adalah uang dari hak siar televisi yang dampaknya terlihat baik di dalam maupun di luar lapangan. Upah benar-benar meroket karena pendapatan yang masuk dari penyiaran standar sepak bola di Liga Premier telah meningkat melampaui apapun yang telah terlihat di masa lalu. Untuk seluruh sepak bola itu tidak sebagus klub seperti kami di Liga 2. Saat ini kami mendapatkan sekitar 300.000 pound setahun dari itu. Sebuah klub sepak bola Liga Utama musim ini akan mengambil hampir 105 juta pound dari pendapatan penyiaran. Kami akan mengambil sekitar 350.000 pound di Liga 1 dari pendapatan penyiaran, dan itu untuk perbedaannya. Neil Swan adalah editor pertandingan BBC hari ini selama 4 tahun dan sekarang menjalankan olahraga ITV. Dia tidak ragu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Saya hanya bisa melihat hak naik dan IGT di langit, akan tetapi berada di posisi siapa yang tahu dengan Google dan lain-lain atau YouTube, apapun yang akan menyatukan tindakan mereka, dan mereka akan mulai menawar. Saya tidak bisa melihat apapun selain kelanjutan dari ini, karena langkah kami pikir Anda tahu dua kesepakatan yang lalu tidak bisa lebih tinggi dan hanya begitu. Itu hal yang luar biasa, tapi Anda tahu itu terus berjalan. Namun untuk perkembangan teknologi digital atau platform media sosial memiliki kepercayaan diri dan kantong yang cukup untuk memasuki pasar. Saya tahu orang-orang telah melihat semacam ketakutan untuk sepak bola, atau Anda akan melihat pertandingan Liga Premier di mana dalam konteks itu, sehingga pria di Soweto dapat berbicara dengan pria di Stockholm, pria dalam perbicaraan Stockholm untuk pria lain di Sydney, dan itu adalah percakapan global yang terjadi di ruang itu. Beberapa tahun yang lalu kami tidak dapat menonton pertandingan sepak bola langsung di telepon dan ponsel kami. Kami sekarang dapat, dan kami dapat melakukannya karena konsumen di tablet, dan saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang mungkin akan dilakukan oleh klub-klub yang tidak berada di papan atas. Lihat untuk melihat bagaimana mereka benar-benar dapat mengembangkan produk mereka dan memata-mata untuk mencoba menghasilkan pendapatan tambahan. Sepak bola telah menjadi jaringan global dengan sepak bola Inggris ditonton di seluruh dunia dalam waktu yang juga dapat menghasilkan beberapa manfaat bagi klub seperti Kuba NK dan Chesterfield, tetapi globalisasi industri sepak bola mencapai titik ini. Saya tidak berpikir itu karena jika Anda melihat sejumlah wilayah utama di seluruh dunia itu tidak cukup letak. Apakah itu berhasil di India? Tentu belum. Apakah itu bekerja di Cina hingga tingkat kecil, Amerika Utara, Amerika Serikat? Mungkin sampai Anda mendapatkan anak-anak kuliah putus asa untuk memiliki karir dan sepak bola. Saya tidak berpikir Anda telah mencapai kejenuhan global. So I think that's it now for me, and thank you so much for watching. So goodbye.